Untuk soal yang kemarin, soal nomor 1 yang untuk soal sifat koligatif, Ibu berikan kesempatan siapa yang mau presentasi, silahkan. Saya, Bu. Marsa. Saya, Bu. Aduh, semuanya rajin-rajin nih. Ibu seneng nih kalau begini nih. Yang belum pernah siapa? Saya, Bu. Marsha belum pernah ya? Oke, silakan. Ya, ya. Jadi biar gantian, kalau Anda Kara kan udah. Kemarin tuh Fata juga udah ya, Fata ya. Langsung aja, Bu. Iya, langsung di share screen-nya. Nak. Langsung dijelasin. Marsha ini dari MIPA 1 atau MIPA 2 nih, Marsha? MIPA 2, Bu. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah. Udah. Ini langsung aja aku baca soalnya ya. Ya. Nomor 1, 15 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam 100 gram air menghasilkan larutan dengan titik didih 101,3 derajat Celcius. Massa molar zat tersebut adalah Kb air diketahui 0,52. Maka di sini diketahui massa zat itu massa zat non-elektrolitnya 15 gram. Kemudian massa air 100 gram, kemudian titik didihnya 101,3 derajat Celcius, dan Kb airnya 0,52. Yang ditanyakan adalah massa molar zat atau MR. Maka jawabannya dicari dahulu mencari molalitasnya dengan rumus M sama dengan N dikali 1000 per P atau massa air. Kemudian M sama dengan gram per MR dikali 1000 per P. Gram massa zat non-elektrolitnya adalah 15 gram, maka 15 per MR yang dicari dikali 1000 per 100. Maka molal hasilnya 150 per MR. Di sini MR dimisalkan menjadi X. Langsung masuk ke rumus titik didih, yaitu TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Delta TB dijabarkan lagi menjadi TB sama dengan TB0 ditambah M dikali KB air. Maka TB-nya adalah 101,3 Celcius sama dengan TB0. TB0 adalah titik didih dari pelarut murni. Karena pelarut murninya adalah air, maka titik didih air adalah 100 Celcius, derajat Celcius. Ditambah molalnya adalah 150 per X dikali Kb air 0,52. Maka 15 kali, Marsha, maaf, bukan 150, Nak. 15. Oh, Marsanya. Aku ini, Bu. Oh. Iya. 1000 per 100. Sebelahnya 15 per MR maksud Ibu. Itu kok tiba-tiba jadi 150? Oh, kamu langsung kalikan. Oke. Iya, Bu. Iya, Bu, maaf. Iya. Iya, gini. Terus jadinya 101,3 sama dengan 100 ditambah 78 per X. Untuk menghilangkan X di sini dikali X, maka 101,3 X sama dengan 100X ditambah 78. 100X pindah ruas, maka 101,3 X dikurang 100X sama dengan 78. Hasilnya 1,3 X sama dengan 78. Maka X sama dengan 78 per 1,3 hasilnya 60. Maka X tadi adalah MR. MR sebesar 60. Jadi massa molar atau MR bernilai 60 gram per mol. Ya, bagus sekali dari Marsha ya penjelasannya. Dan sudah jangan dihapus dulu, takut ada pertanyaan. Oh iya. Ya. Bentar, ada pertanyaan. Yang lain ada yang bertanya? Ada yang jawabannya berbeda dari 60? Mungkin ada yang jawabannya 40 atau ada yang 120? Atau yang 180? Kalau kalian jawabannya sama, silakan kasih jempol di Zoom-nya. Sama, berarti sama ya. Abdul Fattah udah sama. Davina sama. Gema Ongko nih nggak kelihatan jempolnya, soalnya ujung kepalanya kelihatan. Oke. Berarti Ibu lihat ya, yang lainnya semuanya sudah ngasih jempol, artinya kalian sama ya, nggak ada satupun yang tidak sama. Berarti
Sepakat ya, sudah bisa semua ya mencari MR. Nanti sifat koligatif itu sekitar ini saja gitu ya. Oke, terima kasih Marsha, bisa di stop share-nya ya. Terima kasih. Ya, langsung sekarang ke yang nomor 2. Siapa yang bisa mau menjelaskan? Saya, Bu. Siapa nih? Saya. Abdul, Bu. Abdul Fatah lagi. Iya, Bu. Ya udah, silakan Abdul Fatah. Iya, Bu. Terima kasih. Saya izin untuk share screen. Langsung ya di share screen-nya. Sudah ya? Ya, sudah terlihat. Nomor 2. Baik. Nomor 2. 60 gram urea dengan massa molar 60 dilarutkan dalam 162 gram air. Jika tekanan uap air murni adalah P0 mmHg, maka tekanan uap jenuh larutan adalah, baik, pertama kita harus mencari apa yang diketahui dari soal. Dari soal diketahui bahwa massa molar dari urea 60, massa dari ureanya adalah 60 gram. Ini P air maksudnya adalah massa dari airnya, terus 60 gram yaitu pelarutnya. Ini adalah semua yang diketahui. Setelah itu yang mencari tahu apa yang ditanyakan, yaitu yang ditanyakan adalah tekanan uap jenuh dari larutan atau P larutan ya. Lalu kita langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk mencari nilai mol dari pelarut dan zat larut. Pertama, mencari mol urea. Rumus dari mol urea adalah massa dari urea tersebut dibagi dengan massa molarnya. Tadi massa ureanya adalah 60 gram per 60, maka molnya adalah 1. Mol air itu rumusnya adalah gram per ml juga, yaitu 162 dibagi 18. Molar 18 itu datangnya dari H2O. H2O itu airnya itu adalah 16. Hanya ada 2. HR dari H itu adalah 1, karena di situ H2O maka ada 2 dikalikan ditambah dengan 16, yaitu AR dari O. Maka ada 18. 162 dibagi 18 sama dengan 9. Oke, selanjutnya adalah kita mencari fraksi mol dari pelarutnya, yaitu fraksi mol air. Fraksi mol air itu sama dengan mol dari ini maksud dari urea ya, dari air ya. Salah satu saya. Dari mol air dibagi dengan mol urea tambah mol air, yaitu 9 per 9 tambah 1 sama dengan 9 per 10. Selanjutnya adalah mencari tekanan uap jenuh dari larutan. Kita menggunakan hukum Raoult, yaitu tekanan uap jenuh larutan itu sama dengan fraksi mol dari pelarut dikalikan dengan tekanan uap dari pelarutnya, yaitu di hal ini adalah air. Tadi kita sudah dapatkan fraksi mol airnya itu adalah X per 10 dikalikan dengan tekanan uap air murninya adalah P0, maka tekanan uap jenuh dari larutan tersebut adalah 9 per 10 P0. Ya. Ya. Ya, jadi hasil pekerjaan dari Fatah ya, 9 per 10 P0. Ya. Ada yang lain hasilnya? Mungkin ada yang 10 per 9 P0, atau ada yang 1/10 P0. Ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, coba sama ya, Marsha sama Gemma, sama nggak? Ngerti nggak Gemma? Kalian sudah mengerjakan semuanya dan sama ya? Ada yang berbeda? Nah, kalau yang berbeda silakan di-unmute kemudian bilang berbeda. Kalau tidak ada yang berbeda berarti kita sepakat ya, dan ini memang benar hasil penjelasan dari Fatah ya. Jadi meskipun di sini perumpamaan, kalian tetap masukkan ke dalam konsep awal ya. Jadi di sini dicari molnya semuanya dulu. Ini kurang satuannya ya Fatah ya. Di sini 1 mol, di 9 mol baru fraksi mol. Ya, kalau fraksi mol baru tidak ada satuan. Kalau di sini ada satuannya ya. Nah, kemudian baru ketemu di sini sudah sesuai ya, udah benar. Dan soal-soal bentuk seperti ini sering muncul. Jadi nanti soalnya itu tidak dituliskan dalam bentuk angka ya, tapi suatu persamaan ya. Tapi di sini Fatah sudah menjelaskannya dengan baik sekali. Terima kasih Fatah. Silakan di stop. Ya, silakan di stop share-nya ya. Ya, silakan yang terakhir. Satu lagi nah. Insya Allah nih udah bisa semua. Kemudian kemarin ada yang ini ya, ada yang kritis menyalahkan memang soalnya
ada kesalahan, ada kurang ketik Ibu. Silakan siapa nih? Yang ketiga? Restia boleh nggak, Bu? Boleh. Oh, Restia udah kemarin ya. Jangan Restia lagi. Coba yang lain, Nak. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu, ya. Iya. Siapa? Yulia. Siapa nih? Yulia, Bu. Yulia, boleh langsung. Ya, Yulia, yuk. Kayaknya besok Ibu ngasihnya soalnya 40 deh, biar kalian nggak rebutan. Ya, jadi biar semuanya bisa kebagian. Ya. Udah kelihatan, Bu. Belum, lagi proses. Udah muncul. Suatu larutan mengandung 10% NaOH dalam air. Jika tekanan uap larutan pada suhu tertentu adalah 100 mmHg, ArNa23O16H1, maka tekanan uap air sebesar, yang pertama cari mol airnya dulu. Massa dibagi MR, 90 dibagi 18, 5. Terus mol NaOH-nya 10 dibagi 4. 10 dibagi 1 kali 23 tambah 1 kali 16 tambah 1 kali 1 itu jadi 0,25. Terus dicari pakai rumus tekanan uap larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikali tekanan uap pelarut murni. Tekanan uap larutannya 100, fraksi molnya itu 5 dibagi 0,25 ditambah 5 dikali tekanan uap pelarut murni. Berarti tekanan uap larut murninya jadi 100 dibagi 0,95 jadi 105. Ya, jadi tekanan uap murninya 105 ya. Jadi kalau tekanan larutannya 100, pasti tekanan murninya di atasnya gitu ya. Kalau kalian misalkan menghitung, mungkin kesalahan hitung, tiba-tiba hasilnya 95 atau 99, berarti salah ya, karena P0 itu selalu lebih tinggi dari P-nya. Ya. Nah, di sini Bu sekedar mengingatkan saja, jadi kalau nanti kalian ujian, kalau ujiannya pilihan ganda, nggak apa-apa kalian langsung mencari mol, mencari fraksi mol, mencari molnya gitu langsung nggak apa-apa. Tapi kalau soal esai, misalnya kalian ikut olimpiade, kemudian ada soal esai, maka wajib ditulis diketahui dulu ya. Itu ada nilainya, jadi diketahui 10% NaOH, tekanan uap larutan berarti P-nya 100 mmHg gitu ya. Jadi harus ditulis. Nah, ya. Tapi ini untuk pengalaman saja ya. Kalau soalnya PG nggak apa-apa, kalian langsung ke poin untuk perhitungan. Baik, terima kasih Yulia sudah benar ya. Yang lain ada yang berbeda hasilnya? Sama ya semuanya. Oke. Kalau begitu Ibu lanjut sekarang ke pembelajaran tentang hukum tentang faktor Van Hoek ya. Ke faktor Van Hoek. Ibu share screen dulu. Kemarin nggak ada pertanyaan ya. Dari rumus-rumus itu semuanya sudah. Udah kelihatan layar Ibu? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita belajar tentang ya. Nah, kemarin kan rumus-rumusnya itu ada 4 yang sudah Ibu berikan. Yang pertama, P sama dengan P0 kali X pelarut. Atau delta P sama dengan X terlarut kali P0 ya.
Itu 2 delta P-nya. Kemudian yang kedua, delta TB sama dengan KB kali M. Delta TF sama dengan KF kali M. Kemudian Pi sama dengan MRT. Nah, itu semua rumus 4 itu tidak ada faktor Van Hoek, belum ada ya. Nah, itu berlaku untuk semua zat yang terlarutnya itu, zat yang kita larutkan adalah zat non-elektrolit. Ya, jadi non-elektrolit itu apa? Zat yang jika kita larutkan, dia tidak berubah menjadi ion. Jadi tetap dalam bentuk molekul. Contohnya apa? Gula. Gula itu kalau kita masukkan, kita larutkan ke dalam air, ya, maka di dalamnya itu dia tetap berbentuk molekul gula, tidak berubah menjadi ion-ion, ya, sehingga larutannya tidak mengantarkan arus listrik karena tidak ada ion. Itu ya, itu yang non elektrolit. Kemudian kalau yang elektrolit itu ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kuat itu contohnya NaCl, garam dapur. Garam dapur itu kalau dilarutkan dalam air, dia tidak lagi dalam bentuk NaCl di dalam airnya, tapi berubah menjadi Na+ dan Cl-. Ya. Nah, bagaimana kalau asam cuka? Asam cuka itu termasuk elektrolit, tapi lemah. Yang lemah itu berarti kalau CH3COOH dilarutkan dalam air, maka akan ada 3. Ada CH3COO-, ada H+, ada yang masih berbentuk molekul CH3COOH. Nah, maka di situ ada, Ibu kayaknya buka ini ya, biar enak. Nah, gini. Mohon maaf ya kalau di sini agak rame. Kalau ngajar di sekolah itu gini. Ya. Nah, itu jadi kalian Ibu ingatkan lagi tentang larutan elektrolit ya dan non elektrolit. Kalau non elektrolit berarti dia ketika dilarutkan tidak menghasilkan ion sama sekali. Atau derajat ionisasinya, nanti derajat ionisasi lambangnya alfa. Karena nanti kalian akan ketemu alfa kan di sini nih. Ada alfa nih. Itu artinya derajat ionisasi. Kemudian ada elektrolit. Elektrolit kuat. Elektrolit kuat itu ketika dilarutkan di dalam suatu larut, maka dia akan berubah total semuanya. Tidak ada lagi yang molekul, tapi semuanya berbentuk ion. Semuanya ion. Sehingga dia derajat disosiasinya 1. Ya, tetapi kalau dia elektrolit lemah, maka derajat ionisasinya antara 0 sampai 1. Ya, lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1. Itu berarti masuknya bukan elektrolit kuat tapi elektrolit lemah. Ya. Oke. Nah, untuk yang elektrolit nanti rumus 4 tadi ada tambahan ya, ditambah dengan faktor Van Hoek. Nah, menurut faktor Van Hoek, besarnya nilai sifat koligatif larutan elektrolit akan lebih besar daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Ya, pada larutan elektrolit, zat terlarut mengalami ionisasi dengan reaksi ionisasi sebagai berikut. Kalau kalian mengerjakan soal kesetimbangan, pasti rumusnya begini ya. Ya. Ibu sebenarnya pengennya itu tatap muka. Nah, kalau belajar begini nih biar lebih jelas. Ini A, ya. A ini reaktan, B-nya bereaksi berubah menjadi B. Ya, ini produktan. Nah, jika mula-mula zat A-nya itu amol yang terurai sebanyak alfa kali derajat disosiasinya. Jadi yang terurai itu alfa mol itu dikalikan dengan derajat ionisasi. Misalnya pertama 2 mol. Ya. Kemudian derajat ionisasinya 50%. Berarti 2 kali 50%. Itu yang terurai. Nah, kemudian kalau yang terurai sejumlah ini, ya, maka keadaan akhirnya berapa? Jadi mula-mula 2 mol. Yang terurai min 2 kali alfa. Maka di sini keadaan akhirnya yaitu alfa dikurangi 2 kali derajat ionisasinya itu. Ya. Itu.
Kalau derajat, misalkan, sorry, biar lebih gampang, 1 mol ya. 1 mol dia derajat ionisasinya 50%. Berarti 1 kali 0,5. Berarti 0,5 yang terurai. Sisanya berapa? Ya 1 dikurangi 0,5. Kemudian di produk, kalau yang berkurang, yang terurai itu, maka di sini yang terbentuk N kali A kali derajat ionisasi. Ya, N ini adalah koefisiennya, ya. Nah, kemudian di sini maka terbentuknya berapa? Di produk N kali A kali derajat ionisasi. Kalau di sini berarti kan mula-mula, di sini kan mula-mulanya nggak ada, yang terurai saja yang turun ke sini. Ini konsep waktu kita belajar sistem kesetimbangan begini. Ya. Oke, nah setiap amol dari A, setiap amol dari produk, reaktan, ya, menghasilkan jumlah mol keseluruhan yaitu A dan B, ya, A dan B. Jadi yang terbentuk berapa, yang tersisa berapa, kan gitu di akhir reaksi, ya. Ya kan? Yang terbentuk zat baru, kemudian sisa yang awal berapa. Jadi A ditambah B sebanyak ini. A min A alfa ditambah dengan N kali A kali alfa. Ini kondisi akhirnya, ini hasil akhirnya. Ya, di sisi kanan hasilnya ini, di sisi kiri hasilnya ini. Nah, kemudian ini persamaan matematika ini, ya, di sini A, ini kan A itu berarti A kali 1. A kali alfa ini sama dengan A kali alfa. Ditambah alfa kali N kali alfa. Ini kan, ini sama dengan persamaan ini, ya, sama dengan ini. Ya, aduh sorry. Ya, sama dengan ini. Atau boleh juga ditulis begini kan persamaan matematikanya. A kali 1, bisa di sininya plus, bergerak. Nah, di sini di sini plusnya ya, berarti N kali alfa, ini gandeng di sini min A. Oh, ininya A-nya dulu baru plusnya di sini. Kalau penjumlahan kan boleh dibalik ya. Nah, ini sama. Nah, ini bisa ditulis menjadi A, kemudian A-nya dikeluarin jadi 1 plus alfa kali N min 1. Ini kan alfa N ya. Kemudian alfa kali 1 min alfa. Nih ya, yang bawah ini sama dengan ini, atau bisa ditulis ya A kali 1 ditambah N min 1 kali alfa. Nah, ini nanti yang akan masuk ke dalam menjadi rumus Van Hoff. Ya. Nah, ini diingat. Ya. Dengan demikian terdapat faktor perkalian sebesar 1 ditambah N min 1 kali alfa. Ya, diingat-ingat ini faktor Van Hoff ya, dari jumlah mol mula. Nilai ini disebut dengan faktor Van Hoff dan diberi lambang I. Dengan memperhatikan faktor Van Hoff, maka rumusan sifat koligatif untuk larutan elektrolit dikalikan dengan I. Sehingga kalau rumusan dari penurunan titik beku, misalnya penurunan titik beku delta TF sama dengan KF kali M, maka kalau larutannya elektrolit tinggal ditambah dengan I. Ya. I-nya 1 ditambah N min 1 kali alfa. I-nya itu adalah faktor Van Hoff. 1 itu tetapan, maksudnya selalu ada. N-nya itu adalah jumlah ion. Nah, jumlah ion kalau misalnya NaCl, ya kalian tulis di buku NaCl, maka dia akan mengion menjadi Na plus dan Cl min, berarti ionnya ada 2, itu artinya N-nya ada 2. Nah, sekarang kalau misalnya senyawanya H2SO4 ya, H2SO4. Berapa N-nya H2SO4? Maka akan terurai menjadi 2H+ dan SO4 2 min. Ada berapa? N-nya ada 3 ya, sehingga nanti 1 ditambah 3 min 1 kali alfa. Misalnya H2SO4-nya derajat disosiasinya atau ionisasinya 90%. Berarti 0,9 kan, tinggal alfanya 0,9. N-nya 3. Paham ya? Gampang kok. Nah, contohnya ini. Ya. Hitung titik didih dan titik beku larutan H2SO4 0,2 molar.
Berarti diketahui molalitasnya 0,2. Diketahui sebanyak, ini apanya? Hitung titik beku larutan jika diketahui sebanyak terurai. Ini artinya alfanya ya. Alfanya 90%. Berarti 90 dibagi 100. Nah, 90 dibagi 100 0,9 alfanya. Ya. KF air 1,86, KB air 0,52. Ya. Diketahui nih KF 1,86, alfanya 0,9, KB-nya 0,52 ya. Nah, ini untuk mencari ion. H2SO4 terurai menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Ini dihitung satu nah ya. Ya, ini kan ada 2 ionnya. Ion H+ ada 2, ion SO4 2- ada 1, berarti N-nya 3. Sehingga faktor Van Hoff-nya sama dengan 1 ditambah N-1 kali 0,9. Nah, udah ketemu faktor Van Hoff-nya 2,8. Tinggal masukkan berapa titik bekunya. Penurunan titik beku ya. Ini delta itu penurunan titik beku berarti 1,86 kali 2 nih. Titik beku penurunannya 1,042. Jangan lupa nanti seringkali ada soal pilihan ganda jawabannya penurunan titik bekunya. Jadi yang ditanya yang ditanya titik beku di sini ditulisnya plus 1,042. Yang jawaban B-nya min 1,042. Yang benar yang mana? Karena yang ditanya titik beku berarti jangan penurunannya. Dia turun 1,042 dari angka 0 sehingga titik bekunya minus ya. Hati-hati. Jadi titik bekunya minus. Kalau kalian menjawabnya masih di sini, ini belum 100 nilainya ya. Kalau yang ditanya titik beku berarti ini baru penurunan. Titik bekunya berapa ini? Ya. Nah, kalau titik didih KB kali M kali I berarti 0, ini tambahin I ya. Oh ini I-nya rapet ya. KB kali M kali I 0,52 kali 0,2 kali 2,8. Hasilnya 0,29. Ini kenaikannya dari 100. Berarti titik didihnya jangan ini yang dijawab. Ini kenaikan titik didihnya. Titik didihnya berapa? 100,29. Paham? Oke. Ada yang belum paham? Ngerti ya? Kalau udah ngerti kita langsung silakan soalnya ditulis, di foto. Kalian tugasnya hari ini ngerjain ini dulu. Satu soal ini. Oke. Udah selesai fotonya? Yang kedua ini. Soal penurunan titik beku. Ya, ini ada yang elektrolit, ada yang enggak soalnya ya, gabungan. Udah ini yang ketiga. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan kalian mau presentasi yang soal nomor 1, 2, atau 3. Boleh. Silakan. Ya, dan ini 3 soal saja. Yuk. Udah, soalnya bisa Ibu stop dulu. Ibu akan melihat kalian lagi mengerjakan. Udah difoto soalnya, Nak? Oke, sekarang ada 3 soal itu tadi. Silakan yang mau mencoba mana nomor 1, nomor 2, nomor 3. Udah yuk. Kita arah aja ya. Bu Titi, nggak jadi Bu. Nah, konfirmasi itu. Ya pun malah tahu ditombol. Nggak jadi kan? Nggak jadi. Nggak jadi itu nggak ngomong masalah apa. Kayak sahnya itu.
Videonya, kameranya jangan dimatikan. Ini kalian masih di tempat atau tidak? Anu absen, Bu. Ya, mohon videonya Absen di PDF. Enggak, absennya di PDF ini. Bukannya, Bu. Yang semuanya. Oh, bisa di ASN apa? Di satu padu. Absen ya? Iya. Lah, bukan, Bu. Bukan. Hilda, itunya kameranya dinyalain ya. Kasih garansi, Bu. Bu, kasih garansi saja. Saya sakit ke rumah aku yang satu. Kalau yang selesai, yang mau presentasi langsung boleh ya, silahkan ya. Nabila udah? Belum. Oh, ini Nabila ada 3, Ibu bingung nih. Boleh ya, yang mau presentasi silahkan. Giovan, kamu masih ada di depan laptop tidak? Masih ikut belajar nggak, Giovan Pavel? Iya, Bu, ini Bu, jaringan saya lagi nggak bagus, Bu. Oh gitu, ya udah. Al-Zahra, Pramis, Indira. Kalau layar jaringannya bagus, masuk ya, biar Ibu melihat kamu lagi belajar apa. Indira, oke, nggak apa-apa, nggak bisa on kamera, lagi di perjalanan ya. Ibu Reni. Ibu Reni. Oh, yang jaringan. Ya, Widi, nggak apa-apa. Sinyalnya nggak cukup. Resti, udah belum, Tes? Nomor 1 udah, Bu. Nomor 1 udah. Oke, kita tunggu yang lainnya. Nanti Resti ya, nomor 1. Ya.
Andakara boleh jangan nomor 2, boleh nomor 3. Udah. Emang udah kamu yang ngomong belum? Belum ya? Andakara jam nomor 2 udah siap? Atau Fatah? Nomor berapa? Siap lagi? Belum Bu, belum siap Bu. Belum, oke. Belum, saya tadi nomor 1 yang ada. Oh ya. Ibu Hilda nomor 3 sudah. Ayo silakan yang presentasi Restia. Nomor 1 Restia, nomor 3 Hilda, nomor 2 belum ya. Gak apa-apa kalau Restia mau presentasinya sekarang. Hilda nanti dulu Bu, nggak jadi. Oh, nggak jadi. Iya Bu, ini ada Restia. yang salah. Oke.
Restia sudah siap mempresentasikan belum, Nak? Belum bisa? Bentar, Bu. Oh, bentar. Oke. Tunggu lagi ya. Nomor 2 saya sudah, Bu. Untuk nomor 1 saya bisa mempresentasikannya. Sebentar. Lagi berisik di sini. Oke. Andakara nomor berapa bisanya, Nak? Nomor 2 saya udah, tapi kalau Oke. nomor 1 Ya udah nomor 1 dulu ya, biar urut ya. baik, Bu. Ini saya coba, berarti saya ada bisa mulai. Gimana? Udah bisa Pade jangan saya berisik mulai, Bu. dong, Pade. Presentasi nomor 1. Bisa saya mulai, Bu, untuk presentasi nomor 1. Ayo silakan, siapa yang nomor 1 yang mau presentasi, silakan. Nomor 1. Saya Andakara, Nomor boleh, 2 Bu? dulu, boleh. Nomor 2 dulu, Andakara, silakan ya. Ya, silakan Andakara. Nomor 2 dulu langsung ya. Di unmute dulu tuh Mas. Baru nanti setelah itu Restia. Untuk itu saya mulai nomor 2. Saya ulang dulu. Soalnya Ya. di sini massa etilen glikol atau C2H6O2. MR-nya sama dengan 62 mol per gram. Minimum yang harus ditambahkan ke dalam radiator yang berisi 1 kg air agar tidak membeku pada suhu minus 4 derajat Celcius adalah dijabarkan dulu yang diketahuinya. Pertama ada penurunan titik bekunya. Ini diketahui minus 4 derajat Celcius. Lalu GR airnya atau massa airnya sama dengan 1 kg. Lalu MR zat larutnya atau C2H6. Kamu nggak bisa nampilin di layar ya, teman-temannya ya? Iya, Bu, saya tulis di buku. Belum di share screen, belum muncul. Saya tulis di buku, Bu, atau emang harus di PowerPoint ya, Bu? Belum di ini ya, belum di PowerPoint ya. Kalau misalnya di kertas kalian ditampilin bisa nggak hasil akhirnya paling nggak? Bisa, tapi ini juga saya agak coret-coretan dulu. Oh gitu ya. Coret-coretan banget. Ya. Oke, gini. Ya udah hasilnya berapa tadi? Nomor 2 Andakara. Langsung hasilnya di aja, sini Bu. berisik. Nggak apa-apa, jelasin yang kayak tadi. Saya ulang berarti yang mulai dari ML zat larutnya, MRC2H6O2-nya atau etilen glikolnya sama dengan 62 nih, bisa diketahui. Lalu ada tahapan penurunan titik beku molal airnya ini 1,86 derajat Celcius per molal. Ya. Molal. Terus? Itu udah semua yang udah diketahui, berarti ini yang ditanyakan massa zat larutnya. Bisa kita cari dari rumus molal yang ada di rumus penurunan titik bekunya. Rumus penurunan titik beku atau delta TF kan sama dengan molal dikali
HF atau tetapan penurunan titik bekunya. Berarti di sini tinggal dimasukin aja delta TF-nya sama dengan 4 derajat Celcius sama dengan molal, rumus molal sama dengan GR per ml kali massa, berarti kali massa air, berarti sini GR per 62 dikali 1 langsung karena udah 1 kg dikali KF-nya tadi 1,86. Nah, ini saya ngitungnya 1,86-nya saya ubah ke bentuk desimal, jadi saya ubah dari bentuk desimal ke pecahan jadi 93 per 50. 93 per 50 dikali X per 62. Jadi saya misalin GR-nya ini dengan X sama dengan 3X per 100. Berarti di sini di rumusnya ada 4 sama dengan 3X per 100. Tukar aja. Jadi sama dengan X sama dengan 400 per 3. 400 dibagi 3 ini sama dengan 1,133,3. Berarti jawabannya yang mendekati itu yang B, Bu. 1,134 jam. Yang B, coba. Oke. Coba kita lihat ya. Nomor 2 ya. Iya, soalnya ya. Oke, kita lihat ya. Masa etilen glikol minimum yang harus ditambahkan ada apa? Ya. MR-nya etilen glikol 62 ya. KF-nya 1,86. T larutannya TF-nya maksudnya ya. TF-nya min 4 gitu. Ditanya masa etilen glikolnya. Maka delta TF berarti kalau TF-nya min 4 berarti delta TF-nya 4 ya. 1,86 kali M. Kebetulan etilen itu kan non elektrolit, jadi kalian nggak perlu menambahkan I ya. Maka M-nya sama dengan 4 per 1,86. Ketemu molalitasnya berapa ini? 2,15 masanya. Nah, 2,15 ini sama dengan gram per ml. Ya. Berarti gramnya sama dengan oh sama ya hasilnya ya. Gramnya sama dengan molal kali mr. Masanya molal kali mr. Molalitas sama dengan karena 1 kg ya. Ya, berarti kan 1000 per 1000 gitu. Nah, maka gramnya sama dengan 2,150 kali 60. Hasilnya 133,134. Sama ya dengan tadi yang dikerjakan oleh Andakara. Jawabannya B yang mendekati B 134. Oke. Sekarang ke Resti ya. Iya, Bu. Nih ya soalnya Resti. Saya mau share screen. Ketemunya berapa Resti? Kenapa, Bu? Maaf, Bu. Ketemunya jawabannya berapa? Nah, Jawabannya 0,005. 0,005. Berarti biar temennya mengerti, Resti jelasin dari sini aja nah ya. Oh iya. Ya? Kan sama kan jawabannya ya? Biar temennya lebih ngerti. Oke. Yang pertama itu kita cari dulu mol C22H46-nya. Pakai rumus N sama dengan gram per ml. Nah, dimasukin dulu 6,2 dibagi 310 sama dengan 0,02 mol. Ini ya. Lalu kita berlanjut ke mol CCl4. Langsung dimasukin N sama dengan 77 dibagi 154 sama dengan 0,5 mol. Ini ya, molnya ya. Ini yang CCl-nya ya. Yang ini tadi yang C22H46. Oke, lanjut.
Lanjut, jadi X-nya sama dengan 0,038. Atau kalau mau lebih rincinya, kita cari delta P sama dengan XT dikali P0. Nah, sama dengan NT dibagi NT plus NP baru dikaliin P0-nya. Sama dengan 0,02 dibagi 0,02 tambah 0,05 dikali 0,130 ATF sesuai dengan soal. Jawabannya sama dengan 0,005 ATF. Ya, yang lain paham nggak ya? Ngerti ya? Ya, ngerti ya yang dijelasin Andakara dan Restia. Nanti untuk satu soal lagi, Ibu kalian nanti kerjakan di rumah saja ya, karena kondisinya di sini tidak memungkinkan, kurang kondusif karena kita mau rapat juga ya. Jadi nanti yang soal nomor berapa? Hilda ya tadi yang sudah ya? Iya, Bu. Oh ya, ya Hilda sekalian biar selesai ya. Sorry. 0,5. Hilda nomor 3 ya. Ini ya. Sorry, ini ya Hilda ya. Jawabannya berapa nak? Aku 101, Bu. Hah? 101. Oh, ini belum selesai belum ngerjain. Oke, silakan dihitung dari sini nak. Oh, ini udah ya. Gampang kok, 101,5 ya. Silakan dijelasin Hilda. Tuntas. Untuk ini kita pakai rumus 1 ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali alfa. Nah, itu kan sama dengan 1. Bisa juga kita pakai sifat kan kalau elektrolit kuat itu I sama dengan N. N-nya itu kan sama dengan 1 juga. Habis itu kita nyari delta TB-nya dulu. Delta TB itu rumusnya massa dikali KB dikali I. Nah, M-nya itu ini apa? Kenaikan ke dalam KKP. Kenaikan titik D ya? Kan boil, Bu. Ini kok Ibu nulisnya. Yuk. Nah, terus delta TB dikali N kali KB dikali I. M-nya kita pecah, jadinya 120 dibagi 60 dikali 1000 dibagi 1000. Dikali 0,5 dikali 1. Terus sama dengan 1. TB-nya sama dengan TB 0 dibagi delta TB. Delta TB-nya kan 1. TB 0-nya itu sama dengan 100, jadinya 101 derajat. Ya, 101,5 derajat Celcius ya hasilnya. Jadi tinggal masukkan ya. Iya, Bu. Ya, rumusnya Ya, Bu, KB kali M kali I. Tinggal cari I-nya dulu ya. I 1 kali 1 ditambah N-nya karena itu CH3COOH. Ini kan jumlah ionnya ada 2 ya. Ionnya itu yang pertama CH3COO- dan H+. Jadi ada 2. Maka dikurangi 1 kali 0,5. Ini kan 1 ditambah 2 kurangi 1, 1. 1 kali 0,5, 0,5. Sehingga ketemu I-nya 1,5. Ya, gampang. Langsung masukkan 0,5 kali 120/60. Ya, M-nya karena kali 1000 per 1000 kan nggak ada artinya ya. 1 kg di sini kan 1000. Mana nih 1 kg-nya? Ini kan 1000 dibagi pelarutnya 1000. Nah, langsung kali 1,5 berarti kenaikan titik didihnya 1,5. Karena pelarutnya air berarti ditambah 100. 100 ditambah kenaikannya jadi 101,5. Oke ya? Bisa semua ya? Nggak ada yang susah, maka kalian sudah siap-siap untuk ulangan. Ya. Untuk bab ini kita ulangan nanti di minggu setelah pembelajaran ini nanti Bu kabarin soalnya ya sekitar ini nggak ada yang sulit ya. Nanti ulangannya kita tetap on gini ya. Jadi Ibu ngelihat kalian lagi ujian soal Ibu kasih kalian ujian nanti langsung dikirim di saat itu juga di GC. Itu ujiannya ya. Jadi ujiannya nggak bentuk soal, nggak bentuk lama gitu. Jadi kalau ujiannya 1,5 jam berarti 1,5 jam harus langsung diupload di GC. Itu ya. Tapi kalian langsung tetap on kamera ngerjainnya gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih. Ini berarti masih banyak yang nggak ikut ya. Ada 20-an siswa, 20 lebih.
Ya semoga nanti yang nggak ikut juga bisa belajar mandiri dengan baik dan siap-siap untuk ujian. Ada lagi pertanyaan? Sekitar ujiannya gampang ya, soalnya kayak yang tadi semua. Kalau hari ini dan kemarin-kemarin kalian belajar dengan baik, bisa insya Allah nanti ujiannya juga bisa. Oke, sampai di sini silakan kalian